Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anisatun Fauzia. Hari ini kita akan membahas bisnis decoration. Jadi ini adalah sebuah proposal usaha dari saya, yaitu usaha decoration yang saya namakan sebagai Anis Decoration. Nah, ini logonya. Logo yang saya buat seperti ini. Sangat simpel dan saya juga membuat hanya melalui aplikasi di Android. Mudah bukan? Ada latar belakang. Sebelum membuat usaha ini, kenapa sih kok saya berani-beraninya ambil usaha seperti ini? Nah, beginilah latar belakangnya. Perkembangan kebudayaan dan tradisi masyarakat modern. Saat ini, orang-orang mulai memikirkan tenda dan dekorasi pernikahan mereka. Dengan adanya dekorasi, dapat menjadi nilai estetik bagi mempelai dan menjadi nilai tambah bagi tuan rumah. Kenapa? Untuk menghargai tamu undangan yang hadir. Melihat kondisi saat ini, pernikahan bukan hanya sekedar tentang ritual yang sakral, namun juga mencakup nilai seni dan budaya modern di dalamnya, terutama yang diimpikan banyak mempelai, yaitu sebuah pesta. Singkatnya seperti itu. Dekorasi pernikahan menjadi suatu hal yang potensial untuk kami kembangkan. Tidak hanya pernikahan, banyak acara-acara yang membutuhkan dekorasi karena menyesuaikan perkembangan zaman, seperti khitanan, tunangan, akikah, ada juga ulang tahun, dan lain sebagainya. Sehingga usaha dekorasi ini berkembang tidak hanya sebatas pada acara pernikahan, namun segala acara dapat diterapkan. Jadi singkatnya seperti itu. Banyak sekali orang-orang sekarang itu memimpikan pernikahan yang mewah, karena itu adalah sebuah pesta. Visi misi. Visinya menjadi solusi dekorasi segala acara untuk mewujudkan acara sesuai impian. Misinya memberikan pelayanan prima untuk memuaskan keinginan konsumen, memberikan hasil jasa yang indah dan berkualitas, mengembangkan model dekorasi yang modern dan elegan dengan harga yang standar, menjadi mitra pilihan utama dalam problema dekorasi dalam berbagai acara. Tujuan menjadi penyedia jasa dekorasi segala acara yang terbaik di Brebes. Amin. Memenuhi keinginan masyarakat untuk mencapai impian acara dengan tampilan dekorasi yang indah dan terbaik. Pastinya semua masyarakat, semua orang ingin impian acaranya itu akan lancar dan terlaksana dengan dekorasi yang indah. Berikutnya ada profil usaha. Jadi untuk mengenal lebih dekat, apa itu Anis Decoration? Nah, ini nama usaha yang saya buat ini Anis Decoration. Kenapa? Karena biar mudah dikenal, yang pasti orang-orang ya mengenal yang pemiliknya gitu loh. Dalam usaha itu membuat nama jangan nama yang terlalu ribet, tapi nama yang mudah diingat. Jadi saya buat nama ya namanya saya sendiri karena saya yang memiliki usaha itu sendiri. Logo usahanya ini tadi sudah saya jelaskan, ini logo usaha yang sangat simpel. Lokasi usaha, jadi usaha ini masih berada di rumah di Jalan Sidamulya, RT 10 RW 1 Desa Klinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Lokasi ini masih dikatakan strategis dan mudah dijangkau. Dan sekarang lokasi usaha ini sudah ada di Google Map, jadi kalian search aja Anis Decoration. Mitra, bersama dengan usaha-usaha yang berkaitan, yaitu sewa tenda, kursi, sound system, dan pencahayaan. Selain itu, Anis Decoration juga dapat menyediakan paket lengkap wedding. Nah, karena kami bekerja sama dengan rias pengantin dan fotografer.
Jadi mempelai tidak perlu repot-repot mencari tendanya, kursinya, sound system, rias pengantin, fotografer, itu sudah lengkap di Andis Decoration. Strategi pasar, bagaimana sih usaha ini dapat berjalan menghadapi strategi pasar? Yang pertama ada segmenting. Dengan menjadikan konsumen sebagai target yang akan kita capai, pelayanan jasa harus kami terapkan adalah hasil yang terbaik yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan di masyarakat, serta model yang diberikan juga mengikuti perkembangan globalisasi dan modernisasi. Bagaimana implementasinya? Nah, implementasi yang kami lakukan memperbanyak informasi model dan dekorasi terbaru dan berusaha mengembangkannya, menerima request model dari konsumen. Yang pasti, kita menerima request model dari konsumen. Terus, kami juga memperbanyak informasi model-model apa sih yang sedang terkenal, model-model apa sih yang sedang diminati banyak orang. Nah, kita searching informasi-informasi model dekorasi. Berikutnya ada targeting. Semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat setempat di sekitar lokasi usaha, serta pemuda-pemudi yang memimpikan acara pernikahan dengan indah. Pastinya semua orang ingin memimpikan pernikahannya itu indah, mewah, elegan, serta dapat memberikan kesan yang luar biasa karena pernikahan adalah acara yang sakral. Implementasi. Promosi, yang pasti promosinya bagaimana? Saya melakukan promosi itu ada secara langsung melalui tetangga, melalui pembicaraan. Ini loh Andis Decoration. Terus berikutnya ada mitra usaha, karena saya sudah bekerja sama dengan beberapa mitra usaha. Terus ada juga media sosial, ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang saya gunakan. Berikutnya ada positioning. Usaha dekorasi ini berusaha menjadi berbeda dari yang lain, agar mudah dikenal masyarakat. Sehingga kami membuat model dekorasi yang modern, elegan, dan kekinian, namun tetap terlihat mewah. Ciri khas dari dekorasi kami yaitu bertema putih dan warna yang digunakan adalah warna pastel, serta diberikan sentuhan gold. Bagaimana implementasinya? Mempertahankan salah satu image dari ciri khas dari usaha ini. Jadi, sebuah usaha itu akan dikenal orang ketika tadi pertama nama usahanya, kemudian ciri khas dari usaha itu. Meskipun banyak sekali dekorator-dekorator yang membuat dekorasinya itu mewah, indah, tapi mereka tidak mempertahankan apa sih ciri khasnya gitu loh. Jadi di Andis Decoration itu tetap mempertahankan ciri khas dan image. Jadi membuat sebuah image yang ini loh kesannya seperti ini gitu. Berikutnya ada analisis SWOT. Sebuah usaha itu akan berkembang ketika kita menganalisis apa sih keunggulannya, peluangnya, terus ada tantangannya, ancamannya. Nah, di sini ada keunggulan peralatan dekorasi dan prasmanan yang digunakan dengan model terbaru dan bahan terbaik pastinya. Peralatan dekorasi yang digunakan dapat disetting sesuai ukuran lokasi konsumen dan permintaan konsumen. Jadi di sini alat yang digunakan itu bisa disetting. Contohnya pada backdrop. Tiang backdropnya itu dapat disetting menyesuaikan dengan lokasi konsumen. Jika konsumen itu memiliki rumah yang pendek, itu kita bisa naik turunkan tingginya, terus juga lebarnya kita bisa naik bisa dipanjangkan, bisa dilebarkan, bisa disempitkan. Itu dapat disetting besinya tanpa harus repot-repot membawa banyak tiang. Jadi cuman satu tiang itu bisa disetting gitu. Berikutnya ada model dekorasi menyesuaikan modernisasi namun tetap dengan warna-warna pastel. Nah, ini ciri khasnya, tetap menggunakan warna pastel, jangan dihilangkan ya.
karena warna pastel itu menyentuh, apalagi di acara-acara seperti pernikahan. Dapat menerima permintaan atau request model dekorasi dari konsumen. Untuk mengembangkan sebuah usaha, kita harus menerima permintaan dan request model dari konsumen. Kenapa? Ketika konsumen request ingin model seperti ini dan kami menerimanya, itu semakin menambah modal kami gitu loh, menambah modal untuk membeli bunga, membeli alat-alatnya. Jadi semakin banyak modelnya pun usahanya akan semakin lebih unggul. Tidak menggunakan durasi waktu per jam dalam penggunaan jasa dekorasi ini, sehingga harga tetap standar selama acara berlangsung. Biasanya di dekorator-dekorator itu menggunakan durasi waktu yang dibatasi, seperti contohnya dekorasi lamaran atau engagement itu biasanya hanya dibatasi 4 jam. Jadi memasang dari jam berapa, nanti setelah 4 jam dilepas. Tapi tidak bagi Anies Decoration, kita tidak menggunakan durasi waktu. Selama jadwal itu tidak berbenturan, it's okay, kita hanya minimal 2 hari, maksimal 2 hari, maksimal 2 hari. Kemudian kita ambil, biasanya kan untuk acara itu kan 1 hari, untuk acara hitanan itu kan 1 hari bisa diambil. Berbeda lagi ketika acaranya itu lebih dari 2 hari, itu nanti ada komunikasi lebih lanjut. Jadi kita nggak menggunakan per jam, tapi kita memaksimalkan itu waktu untuk dekorasi 2 hari, sehingga harga tetap standar selama acara berlangsung. Berikutnya ada opportunity atau peluang. Menawarkan harga menyesuaikan budget di masyarakat sekitar. Memiliki banyak mitra sewa tenda dan perlengkapan hajatan. Ada beberapa mitra yang sudah bekerja sama. Sewa tenda itu sekitar ada 4, perlengkapan hajatan itu ada 4, dan kita juga punya mitra rias pengantin serta fotografer. Sudah dikenal masyarakat sekitar melalui usaha orang tua. Ya, sebelumnya orang tua itu memiliki usaha sewa tenda dan perlengkapan hajatan, dan kemudian saya kembangkan lagi menjadi dekorasi. Karena saat itu mulai melemah, kemudian saya tinggikan lagi dengan usaha ini. Berikutnya ada kelemahan. Kelemahannya modal yang kurang dalam memperbanyak bunga-bunga untuk menawarkan model yang lebih banyak lagi. Nah, makanya di sini saya menerima request dari konsumen. Karena apa? Untuk menambah modal gitu loh. Jadi keunggulan ini untuk menutupi kelemahan. Modalnya kurang, oke, kita terima request agar ada pemasukan untuk membeli beberapa bunga dan perlengkapan dekorasi lain, sehingga modelnya bisa lebih banyak lagi. Banyak usaha yang sama di sekitar dekorasi ini. Jadi lokasi saya itu di samping kanan dan kiri itu sebenarnya ada ini dekorasi juga, tapi it's okay, kita bekerja sama juga dengan baik tanpa adanya persaingan. Karena kembali lagi, setiap usaha memiliki ciri khas masing-masing. Berikutnya ada rendahnya promosi media sosial karena masyarakat banyak menggunakan jasa dekorasi dari berbagai media sosial yang sudah terkenal. Masyarakat itu menilainya, ini Instagram dekorasi ini sudah ribuan nih followersnya, artinya sudah bagus. Ini di sini sudah terkenal gitu loh. Jadi kita kalah saingnya itu karena terkenal, karena usaha ini kan masih baru, jadi followers juga masih sedikit dan orang-orang juga masih belum mengenal. Itu kelemahannya. Berikutnya, belum memiliki kendaraan pribadi atau pick up untuk mengangkut peralatan dekorasi. Jadi untuk mengangkut peralatan kami masih menggunakan sewa kendaraan. Berikutnya ada threat atau ancaman. Perkembangan model dekorasi sangat cepat dan pesat. Ya, betul sekali. Benar-benar perkembangan ini ketika saya terjun dalam dekorasi ini benar-benar cepat sekali.
Contohnya ada backdrop model A, misalkan model A. 2 bulan 3 bulan berikutnya muncul lagi backdrop model B. 2 bulan 3 bulan lagi muncul backdrop model C. Jadi benar-benar pintar-pintarnya dekorator untuk membuat model itu tetap terkesan masa kini gitu loh, meskipun itu sudah ada model-model yang lebih baru lagi. Jadi model yang lama kita kembangkan bagaimana bisa menjadi model yang lebih baru dengan perlengkapan seadanya. Yang kedua, munculnya pesaing baru dengan harga yang lebih murah. Itu gak banyak sih, tapi ada lah beberapa. Berikutnya ada model dekorasi yang mudah di copy paste orang. Seorang dekorator itu harus memiliki ide, karena tadi perkembangan model dekorasi sangat cepat dan pesat, jadi harus punya ide bagaimana sih model dekorasi yang bagus, yang diminati banyak orang, yang terkesan elegan, mewah, tapi dengan perlengkapan yang seadanya, namun di copy paste oleh orang atau ditiru oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya ada struktur organisasi. Pemilik usaha bertugas sebagai penanggung jawab utama seluruh perlengkapan dekorasi. Nah, karena usaha ini masih seumur jagung, maka pemilik usaha merangkap semuanya. Manajemen jadwal pemasangan, manajemen keuangan, bahkan memasang sendiri pelayanan dekorasi. Jadi gini, sebenarnya itu bukan seumur jagung, tapi usaha ini sudah berdiri sejak 2020. Berhubung ada pandemi, usaha ini sempat berhenti selama 1 tahun. Belum kita memasang, belum kita menerima konsumen, tiba-tiba pandemi datang dan berhenti. Awal 2020 kita berdiri, pandemi datang, jadi kita berhenti. Di awal 2021 mulai berkembang lagi, sehingga bisa dikatakan seumur jagung, padahal sebenarnya sudah lumayan lama. Berikutnya ada karyawan. Karyawan yang diperlukan hanya untuk mengangkut peralatan dekorasi dan membantu pemasangan apabila dekorasi yang dipesan besar dan membutuhkan tenaga besar. Jadi karena selama ini hanya ada pemesanan dekorasi yang kecil, kayak misal hitan, tunangan, itu saya sendiri yang memasangnya. Untuk karyawan itu hanya antar jemput peralatan dekorasi. Kecuali jika pemesanannya besar, itu saya menggunakan karyawan. Nah, berikutnya ada aspek produksi. Mencari ide membuat suatu model dekorasi yang berfokus pada dekorasi pernikahan dengan melihat kondisi modernisasi. Ini benar-benar tugasnya dekorator seperti ini, mencari ide bagaimana sih model-model yang terbaru, yang terbaik, yang terbagus untuk perkembangan masa kini. Jadi modernisasinya itu harus berkembang, jangan cuma sekedar model ini terus, itu tidak bisa, harus berkembang. Berikutnya, mencatat semua perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam satu model tersebut. Dalam hal ini kami melakukan survei pasar untuk mendapatkan harga yang terjangkau namun kualitas tetap terbaik. Jadi sebelum kami membeli peralatan dan perlengkapan, kami melakukan survei pasar. Membelanjakan perlengkapan dan peralatan secara perlahan sedikit demi sedikit menyesuaikan model awal. Jadi di sini kami hanya mempunyai satu model. Untuk modal awal kita hanya mempunyai satu model. Tidak bisa menggunakan dekorasi ini di 2 tempat sekaligus. Berikutnya menyusun laporan keuangan untuk membuat sistem manajemen usaha yang tertata. Jadi saya susun sendiri laporan keuangannya melalui buku dan bantuan Microsoft Excel. Berikutnya ada perlengkapan dan peralatan. Di sini ada perlengkapannya, ada beberapa, ada tiang backdrop, ada besi bokor bunga,
Ada tiang selamat datang, panggung, kursi pengantin, kursi besan, karpet, vas bunga, lampu, kabel roll, perlistrikan, ada perbunga-bungaan, ada peralatan. Di sini ada bunga-bunga, ada kain, ada oasis. Ini oasis ini kayak semacam gabus, busa, styrofoam yang ditusukkan pada bunga. Di sini ada kawat ram, kawat besar, tali rafia, peniti, dan yang pasti ada kontainer untuk mengangkut bunga-bungaan ini. Di sini totalnya modal awal yang saya gunakan 13.277.000. Berikutnya, selain dekorasi, Anis Decoration juga menyediakan prasmanan. Di sini, ini contohnya, ini prasmanan yang Anis Decoration miliki. Perlengkapannya, peralatannya ada meja, kain taplak, saung, dan alat-alat makan seperti ini. Ada piring, sendok, dan lain-lain, serta yang pasti juga ada kontainer untuk membawanya. Jadi totalnya itu sekitar 1.533.000. Nah, di sini ada gambarnya ya, ini dekorasi pernikahan 3 meter. Ini yang 3 meter, yang minimalis. Terus di sini, nah ini saya tertarik pada dekorasi pernikahan by Indra Rias. Di sini, ini saya referensinya dari sini nih. Terlihat elegan, namun tetap dalam warna-warna yang pastel gitu loh. Pink, putih, gold. Berikutnya ada dekorasi lamaran. Ini bertemakan gold, putih dan gold. Ini yang saya buat seperti ini. Dan ini dekorasi hitan. Jadi di sini lebih banyak dekorasi hitam sebenarnya. Terus ada juga ini prasmanan yang saya miliki. Nah, rencana anggaran. Modal awal, perlengkapan dekorasi, dan perlengkapan prasmanan itu jika dijumlahkan, tadi kan 13.277.000 ditambah 1.533.000. Jadi totalnya 14.810.000. Kurang lebih sekitar 15 juta yang saya keluarkan, karena ini belum termasuk bensin dan barang habis pakai lainnya. Jadi kurang lebih sekitar 15 juta. Nah, untuk harganya yang saya tawarkan itu ada dekorasi pernikahan, dekorasi hitam 2-3 meter 650.000. Dekorasi tunangan 500.000, dekorasi pernikahan 3 meter tadi yang sudah ada di gambar itu 1.200.000. Dekorasi pernikahan yang 5 meter itu 3.300.000 dan paket prasmanan 550.000. Harga ini untuk di wilayah Brebes. Jadi di luar Brebes itu ada harga tambah untuk perjalanannya atau ongkosnya. Jadi berbeda ya, karena ini kita dekorasi ini saya fokuskan pada wilayah saya sendiri terlebih dahulu. Nah, berikutnya ada laporan laba rugi. Karena ini proposal dibuat sejak bulan Mei, jadi di sini per 25 Mei ya, saya belum memperbarui sampai di Juni. Ini awal-awal saya ada pemasukan sekitar 4.200.000. Di sini pengeluarannya kurang lebih segini, ada upah karyawan, transportasi, biaya bahan habis pakai, perawatan, perlengkapan, dan peralatan itu kurang lebih totalnya sekitar 900.000. Jadi labanya itu pemasukan dikurang pengeluaran. 4.200.000 dikurang 900. Jadi kurang lebih ada 3.300.000 untuk laba bersih yang saya dapatkan. Berikutnya ada penutup. Kesimpulannya, Anis Decoration merupakan usaha pelayanan jasa dekorasi yang menyediakan berbagai dekorasi untuk segala acara. Selain dekorasi, usaha ini juga menyediakan paket prasmanan. Kami mengembangkan usaha jasa dekorasi ini sesuai dengan peluang perkembangan kebudayaan
dalam membuat acara agar terlihat indah dan menarik, khususnya dekorasi pernikahan. Kami sangat mengharapkan jasa dekorasi ini dapat diterima masyarakat dan selalu menjadi solusi utama permasalahan dekorasi di masyarakat. Saran, sebuah usaha akan maju dan terus berkembang jika diiringi dengan kritik dan saran. Hal tersebut untuk meningkatkan mutu dan kualitas usaha. Begitu juga usaha ini, Anis Decoration membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk selalu meningkatkan kualitas jasa dan dekorasi yang diberikan kepada konsumen. Nah, The Wedding Decoration by Anis Decoration Science 2020, dekorator by Anis Satun Fauzia. Please follow Instagram and Facebook Anis Decoration and Anis Satun Fauzia sekarang juga. Baik, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.